Hai semuanya, Assalamualaikum. Kita masuk di pertemuan pertama, bab pertama yaitu pola bilangan dan barisan bilangan. Nah, pada pembelajaran kali ini tujuannya adalah agar kalian tahu atau mengerti apa sih pola bilangan itu, bagaimana sih cara mengidentifikasi pola bilangan dari suatu barisan. Nah, untuk lebih lanjut, simak video ibu berikut ini. Welcome to Matematika kelas 8. Bersama Bu Sofi kita masuk ke pertemuan 1. Simak videonya dan catat materinya. Nah, ini dia materi kalian selama semester 1, ada 5 bab. Bab 1 dengan pola bilangan dan barisan bilangan, bab 2 dengan koordinat kartesius, lalu ada bab 3 dengan relasi dan fungsi, ada bab 4 dengan persamaan garis lurus, dan ada bab 5 sistem persamaan linear 2 variabel, karena satu variabelnya kalian udah belajar di kelas 1. Maka di kelas 2 sistem persamaan linear 2 variabel, atau biasa disebut dengan SPL. Kita mulai pembahasan kita dari bab 1, yaitu pola bilangan dan barisan bilangan. A. Mengenal pola bilangan. Kalian bisa lihat di buku paket kalian halaman 3 dan 4 untuk pembahasan mengenal pola bilangan. Dimulai dari pengertian pola bilangan. Apa sih pola bilangan itu? Pola bilangan adalah susunan bilangan yang pembentukannya mengikuti aturan tertentu. Jadi nanti ada bilangan yang membentuk barisan bilangan. Barisan bilangan ini memiliki aturan tertentu. Lalu setiap bilangan pada pola bilangan disebut sebagai suku. Jadi bilangan yang ada di barisan bilangan masing-masing setiap bilangan itu disebut sebagai suku. Lalu suku dapat diperoleh berdasarkan aturan tertentu dalam barisan bilangan. Barisan bilangan ini bisa terdiri dari 4 bilangan, 5 bilangan, atau lebih. Jadi ketika kita ingin memperoleh suku berikutnya, kita harus tahu aturan apa yang ada di dalam barisan bilangan tersebut. Contohnya gini. Di sini ada contoh, ada 4 contoh. Contoh pertama 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Contoh kedua 2, 5, 10, 18 dan seterusnya. Nah, contoh ketiga 24, 20, 16, 12, 8 dan seterusnya. Contoh keempat 1, 3, 9, 2, 7 dan seterusnya. Kita bahas satu persatu contoh soal berikut. Nah, kita bahas mengenai contoh soal yang pertama terlebih dahulu. Tadi soalnya 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Pertanyaannya tentukan 2 suku berikutnya. Kita tulis terlebih dahulu ya. Suku pertama. Nah, kan tadi Ibu bilang tiap bilangan pada barisan bilangan itu disebut suku kan. Nah, karena 1 ini awal berarti dia disebut sebagai suku pertama. Suku pertamanya 1, suku kedua 3, suku ketiga 5, suku keempat 7, suku kelimanya 9. Di sini Ibu 9-nya nggak nulis karena Ibu cuma mau mencari aturan dalam barisan bilangan ini apa gitu. Kita lihat dari suku pertama ke suku kedua, dari 1 ke 3, dia loncat berapa? Di sini bisa kita dapat bahwa dari 1 ke 3 loncat ditambah 2. Lalu dari suku kedua ke suku ketiga loncat berapa? Di sini kita dapat dari 3 ke 5 juga sama, loncatnya plus 2. Lalu dari suku ketiga ke suku keempat loncat berapa? Sama juga, kita mendapatkan polanya yaitu plus 2. Nah, di sini polanya sama, maka aturan pada barisan bilangan ini adalah ditambah 2. Lalu kita cari 2 suku berikutnya, karena di soal suku terakhirnya itu 9, maka kita cari 2 suku berikutnya setelah angka 9 ya. Lalu 9 ditambah 2, karena polanya ditambah 2, maka kita mencari suku berikutnya juga ditambah 2. 9 tambah 2, 11. Lalu suku berikutnya lagi 11 ditambah 2 sama dengan 13. Maka barisan bilangan menjadi 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13.
Jawaban dari pertanyaan ini, dua suku berikutnya adalah 11 dan 13. Nah, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Tadi soalnya itu 3, 5, 10, 18. Pertanyaannya tentukan dua suku berikutnya. Kita tulis dulu soalnya. Apa yang diketahui? Suku pertama 3, suku kedua 5, suku ketiga 10, suku keempat 8, dan seterusnya. Berarti kita cari dua suku setelah 8 ya. Setelah 18, maaf. Kita lihat dulu aturan atau pola di barisan bilangan ini. Dari 3 ke 5, dari suku pertama ke suku kedua, loncat ditambah 2. Lalu dari suku kedua ke suku ketiga, dari 5 ke 10, loncat ditambah 5. Dari suku ketiga ke suku keempat, loncat ditambah 8. Nah, di sini kan gak beraturan ya, ditambah 2, ditambah 5, ditambah 8. Coba kita cari pola di bawahnya lagi. Kalau pola di bawahnya lagi dapat yang sama, berarti pola bilangan ini bisa pakai cara ditambahkan dulu bawahnya gitu. Kita lihat dari 2 ke 5, loncatnya ditambah 3. Dari 5 ke 8, loncatnya ditambah 3. Nah, bawahnya sama ya berarti ya. Berarti kita selesaikan dulu bawahnya dulu nih. Maka dari 8 pasti harus ditambah 3, lalu jadi harusnya ditambah 11. Maka posisinya dia di suku keempat 18 harus ditambahkan dengan 11, yaitu 29. Berarti kita dapat suku yang pertama nih ya, dari setelah 18 itu 29. Lalu kita cari suku yang terakhirnya. Bawahnya dulu yang diselesain, ditambah 3, maka nanti sukunya harus ditambah 14. Siapa yang harus ditambah 14? 18 atau 29? Ayo. Yang harus ditambah 14, maka suku yang tadi paling terakhir tuh, yaitu si 29. Maka 29 ditambah 14 adalah 43. Jadi barisan bilangan menjadi 3, 5, 10, 18, 29, dan 43. Jawaban dari pertanyaannya adalah dua suku berikutnya, yaitu 29 dan 43. Masih mengidentifikasi pola bilangan. Contoh soal ketiga. Tadi barisan bilangannya yaitu 24, 20, 16, 12, 8, dan seterusnya. Tentukan 3 suku berikutnya. Berarti kita sekarang nyari 3 suku ya. Kita tentuin dulu 24, 20, 16, 12. 8-nya di sini nggak ibu tulis karena mau nyari aturannya aja dulu. 24 ke 20. Apa sih aturan yang ada di sini? 24 ke 20 loncat berapa? Dikurang 4. Lalu 20 ke 16 sama, dikurang 4. Lalu 16 ke 12 sama juga, dikurang 4. Maka karena semua aturannya sama di sini, dikurang 4, jadi pola barisan ini memiliki aturan minus 4. Kita cari 3 suku berikutnya. Suku paling terakhir yang diketahui itu 8 itu di soalnya. Berarti untuk mencari setelah 8 itu tinggal 8 dikurang 4, yaitu 4. Berarti belakangnya 8 ada 4 nih. Nah, lalu kita cari belakangnya 4. Karena polanya minus 4, berarti 4 dikurang 4, jadi 0. Nah, kan kita dapat tuh, udah dapat 2 suku ya, 4, 0. Lalu suku yang ketiganya tinggal 0 dikurang 4. Karena pola bilangannya dikurang 4, jadi 0 dikurang 4, yaitu minus 4. Maka barisan bilangan menjadi 24, 20, 16, 12, 8. Nah, 4 suku berikutnya ini ada 4, 0, dan minus 4 gitu. Setelah Ibu menjelaskan 3 contoh soal sebelumnya, silakan kerjakan latihan nomor 1 ini ya. Kita lanjut ke contoh soal keempat. Tadi soalnya itu 1, 3, 9, 27, dan seterusnya.
Tentukan dua suku berikutnya. Kita tulis dulu soalnya ya. Suku pertama 1, suku kedua 3, suku ketiga 9, suku keempat 27, dan seterusnya. Kita identifikasi dulu aturannya. Dari suku pertama ke suku kedua, dia loncat ditambah 2. Dari suku kedua ke suku ketiga, dari 3 ke 9, loncat ditambah 6. Dari suku ketiga ke suku keempat, dari 9 ke 27, loncat ditambah 18. Nah, ini kan dia nggak beraturan ya. Berarti kalau nggak beraturan itu kita cari opsi kedua. Kita cari bawahnya dulu. Bawahnya beraturan nggak ya? Kita lihat ya. Dari 2 ke 6, loncat ditambah 4. Dari 6 ke 18, loncatnya ditambah 12. Nah, karena dia tidak beraturan, maka kita tidak menggunakan pola bilangan dengan aturan ditambah. Berarti ini tidak. Nah, sekarang kita cari opsi yang kedua, yaitu kita tulis dulu 1, 3, 9, 27, dan seterusnya ya. Dari 1 ke 3, jadi si pola bilangan ini kalian bisa mencari aturannya dengan menambah atau mengurangi, tapi juga bisa dengan mengalihkan atau membagi. Kita lihat 1 ke 3, kalau kita pakai perkalian, 1 ke 3 itu dikali 3, 3 ke 9 dikali 3 juga, lalu 9 ke 27 juga dikali 3. Nah, ini berarti kita pakai aturan dikali 3. Maka kita cari suku berikutnya itu 27 dikali 3, 81. Lalu suku berikutnya 81 dikali 3, yaitu 243. Maka barisan bilangan menjadi 1, 3, 9, 27, 81, 243. Jawaban dari pertanyaannya yaitu 2 suku berikutnya. Maaf, ini salah ya. Ini harusnya 2 suku berikutnya, yaitu 81 dan 243. Ini latihan soal nomor 2-nya berdasarkan dari contoh soal yang keempat. Selanjutnya ada yang namanya pola bilangan Fibonacci. Apa sih pola bilangan Fibonacci? Nah, tadi kan Ibu udah jelasin pola bilangan itu dengan aturan ditambah, dikurang, dikali, maupun dibagi ya. Pola bilangan Fibonacci ini beda dari yang tadi Ibu jelasin. Pola bilangan Fibonacci adalah bilangan yang dihasilkan dari penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Jadi misalnya kalian mau mencari suku ketiga, maka kalian harus menjumlahkan dua bilangan sebelumnya, yaitu suku pertama dan suku kedua. Kalian jumlahkan suku pertama ditambah suku kedua, maka akan menjadi suku ketiga. Nah, di sini ada contoh soal 2, 5, 7, 12, 19. Tentukan 3 suku berikutnya. Ditulis dulu suku pertama 2, suku kedua 5, suku ketiga 7, 12, 19, dan seterusnya. Kita lihat kalau misalnya pakai aturan yang tadi, yang ditambah, dikurang, dikali atau dibagi, kita lihat dulu ya. 2 ke 5 itu ditambah 3, 5 ke 7 ditambah 2, 7 ke 12 ditambah 5, 12 ke 19 ditambah 7. Nah, ini kan berantakan ya, berarti dia tidak memakai aturan ditambah. Bukan belum lihat bawahnya. Kalaupun kita lihat bawahnya, kalian akan menemukan juga sama berantakan. Kayak 3 ke 2 itu dikurang 1, 2 ke 5 ditambah 3, 5 ke 7 ditambah 2. Jadi dia nggak sama. Nah, ini berarti nggak bekerja. Aturan yang tadi ditambah, dikurang, dikali, atau dibagi tidak bekerja di pola bilangan Fibonacci. Gimana caranya? Ini soalnya 2, 5, 7, 12, 19. Kan dia bilang penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Berarti kalau kita lihat dua bilangan sebelumnya, 2 sama 5, kita jumlahkan, maka akan mendapatkan hasil 7, yaitu di suku berikutnya setelah 2 sama 5. Lalu 5 sama 7 ditambahkan, maka kita mendapat 12 suku setelah 7-nya. Lalu 7 ditambah 12 akan mendapatkan 19. 12 ditambah 19
akan mendapatkan 31. Lalu suku berikutnya maka 19 ditambah 31 akan mendapatkan 50 dan 31 ditambah 50 akan mendapatkan 81. Maka barisan bilangan menjadi 2, 5, 7, 12, 19, 31, 50, 81, 131. Yang ditanya itu tentukan tiga suku berikutnya. Jadi jawabannya 3 suku berikutnya itu ini masih salah ya. Harusnya 31, 50 sama 81. 131 ini enggak ya. Berikut latihan nomor 3 berdasarkan contoh soal pola bilangan Fibonacci. Ini kumpulan dari latihan yang tadi sudah Ibu berikan di tengah-tengah penjelasan. Tugas 1 bab 1 kerjakan di buku tulis latihan dan tulis soalnya. Kerjakan dengan cara yang sudah Ibu jelaskan. Tadi itu ada 3 nomor, ada nomor 1 dengan 3 poin, ABC, nomor 2 juga sama, ABC, nomor 3, AB. Untuk soal-soal ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 batas pengumpulannya di hari Jumat jam 12 malam. Untuk materi yang sudah Ibu jelaskan tadi tolong dicatat, nanti catatannya dikumpulkan bersama tugasnya, dimasukkan di kotak penugasannya. Untuk tugas proyek ketentuannya, yang pertama buatlah video berdurasi kurang dari 3 menit. Gunakan 2 bahan yang ada di rumahmu untuk membuat pola bilangan. Jadi kan pola bilangannya nggak usah gede-gede, yang simpel-simpel aja. Di situ kalian menjelaskan pola bilangan yang kalian gunakan dengan aturan yang kalian pakai. Video terdiri dari perkenalan, isi, dan penutupan. Jadi kalian perkenalkan dulu siapa kalian, nama kalian, kelas kalian. Lalu jelaskan pola bilangannya, lalu penutupan ya paling penutupan cuma assalamualaikum, sekian penjelasan saya, kayak gitu aja. Untuk yang nomor 4, video dimasukkan ke dalam YouTube. Sebenarnya nggak hanya YouTube, boleh juga di Instagram dengan mengetek Instagram Ibu. Kalau di Instagram ya, karena di Instagram kan gak ada linknya. Kalau di YouTube kan dia ada linknya ya. Nanti kalau kalian udah upload ke YouTube, tinggal kirim link YouTube-nya ke Ibu. Nah, untuk YouTube, jika kalian tidak ada YouTube pribadi, boleh menggunakan YouTube kakak, tante, mama, ayah, pokoknya boleh gunakan YouTube siapa aja. Yang penting Ibu hanya butuh linknya untuk menilai tugas kalian gitu. Nah, untuk materi yang sudah Ibu jelaskan, jika masih ada pertanyaan dan masih ada yang belum dipahami, langsung hubungi Ibu aja di WA pribadi Ibu ya. Ibu pasti jawab kok. Simak juga video pembelajaran bagian 2 dan bagian 3 pada pertemuan pertama kita kali ini di link yang sudah Ibu berikan pada Google Classroom kalian.